Pas ngucapin janji nikah, kita biasanya berkata, "Till death do us part." Klise nggak sih itu? Stand by. 3, 2, 1, action. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ya, till death do us part itu tadi kamu bilang klise nggak? Menurut aku sih tergantung orangnya. Kadang-kadang memang kalau orang misalnya cuman nangis sesaat gitu ya, bawang bombay, terus kemudian lupa akan janji nikahnya, tidak memvalue pernikahan itu sedemikian rupa, ya memang itu bisa disebut klise gitu. Dan kamu tahu nggak, Dan? Mhm. Till death do us part itu buat beberapa orang bisa terasa lama banget loh. Hah? Maksudnya gimana? Karena nungguin pasangannya nggak ada kan. Tapi nggak boleh loh ya doain Hush. pasangannya meninggal. Karena kan kalau pasangannya udah meninggal terus dia bebas, bisa merit lagi. Ya, kan masalahnya gitu. kan di Alkitab, kalau di firman Tuhan nih ya, kita tahu kan ada satu fundamental nih, bahwa orang yang sudah bercerai seharusnya nih ya, Ya. tidak boleh menikah lagi. Ya, karena itu Ya. termasuk perzinahan kan ya. Betul. Nah, makanya ini kadang-kadang pada zaman sekarang ini orang sudah lupa bahwa di firman Tuhan mengatakan itu. Di beberapa episode yang lalu kita kan udah berkata bahwa ada hukum negara, ada hukum adat, tetapi yang lebih tinggi daripada segala-galanya adalah hukum firman Tuhan. Ya. Nah, sehingga kalau orang mengingat kembali dengan hukum firman Tuhan, mereka akan berpikir 2 kali, 3 kali. Waduh, kalau gitu misalnya kalau saya nggak boleh menikah, nggak bisa menikmatinya indahnya bercinta, nah terus gimana? Nah Gitu. iya, harusnya tuh kalaupun bercerai harus tetap remain single gitu kan sampai pasangannya sudah meninggal baru dia bebas boleh menikah sama orang lain Iya. lagi. Nah, makanya ini yang sebenarnya perlu diperjuangkan, bukan cuman masalah kita boleh kawin atau nggak boleh kawin lagi, boleh nikah atau nggak boleh nikah lagi, tetapi maksudnya yuk kita ngomong, kita lihat kepada esensi pernikahan itu sendiri, ya. Ya. Nah, ini pemikiran dari kami berdua nih ya, bahwa menikah itu adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan umat manusia, betul Of nggak ya? course, ya betul. Nah, di mana ada satu pasang, ya ini laki-laki dan perempuan, yang kemudian mereka memadu cinta. Nah, menurut kamu gimana nih memadu cinta nih? Kayak dua burung in love gitu ya. Madu cinta. Believe in love, berani meninggalkan orang tua, berani membayar harga. Nah, di dalam tentunya di banyak kasus ya, maksudnya probabilitas yang lebih besar biasanya di banyak adat itu yang perempuan yang ngikutin laki. Iya. Nah, I'm sometimes amazed gitu ya, melihat perempuan-perempuan termasuk kamu gitu ya, kamu berani meninggalkan orang tua kamu demi ikut aku. Iya. Ya kan? Kamu berani meninggalkan the comfort of your home, padahal rumah mama kamu itu nyaman banget gitu ya. It was an amazing house, gede gitu ya, dan bahkan istilahnya I cannot offer you something even half of it gitu. Kenapa kok kamu mau? Ini aku tanya dulu nih. Ya karena I love you. As simple as that. As simple as that. Really? Ya kan orang kalau udah mencintai ya lalu timbul keyakinan di dalam hatinya gitu, meskipun misalnya harus mulai dari nol pun gitu, dia rela gitu dan percaya bahwa our love will make it gitu. Ya, kita memang nggak judge juga orang-orang yang pada waktu mau menikah, ini misalnya mereka bilang, aku mau minta rumah dulu pada waktu mau menikah. Itu juga kita nggak bisa nyinyir bahwa itu matre. Itu bukan masalah itu sebenarnya. Tapi memang berpikir tentang prinsip kehidupan. Nah, kalau dalam orang-orang kuno zaman dulu, bahkan di dalam dasar-dasar adat-adat tertentu di dalam firman Tuhan, justru ayah perempuan itu yang menegosiasikan. Betul nggak ya? Kalau kamu mau nikahin anakku, berarti kamu harus nyediain ini. Dan Mas ini kawinnya. betul, nggak bisa dikatakan juga matre karena memang orang tua berhak menuntut. Nah, kalau pada konteks itu, kalau si laki-laki serius dan benar-benar mengasihi, mencintai pasangannya itu atau pacarnya, kekasihnya, maka dia akan pergi untuk kerja keras. Mungkin Menyiapkan bisa apa yang diminta bisa sama setahun, calon bisa mertuanya. bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, dan kemudian tiba-tiba dia akan datang nih, I fulfill my vow, I fulfill my pledge, janji yang diminta oleh mertua udah aku penuhi. Dijemput ini mempelai Yes. perempuannya. Nah, jadi tetapi sekarang pada zaman modern ini kadang-kadang melihat
hal ini kadang-kadang dua orang itu rela bahkan kehilangan segala sesuatu untuk mengejar demi cinta katanya. Luar biasa Asal banget. nggak demikian aja. Nah itu makanya. Iya betul. Iya. In the name of love, kemudian berani mulai dari nol. Bahkan tidak sedikit pula. Ini yang saya kagum banget dalam kasus banyak istri-istri ya, banyak wanita-wanita, including you, honey, bahwa kamu rela kehilangan tabungan kamu untuk pada waktu kita akan mulai satu bisnis baru yang tidak ada rupanya pada waktu itu. Iya, memulai satu bisnis baru kan tentunya perlu modal. Nah, pada waktu itu aku ingat tabungan aku dipakai ya Betul, waktu itu untuk Krismon. modal kerja, buat Yes. beli komputer pertama That's kali right. supaya kita bisa melakukan pekerjaan kita. Betul, padahal itu komputer udah paling canggih pada tahun-tahun itu gitu ya. Dan Mahal ya komputer zaman banget, itu ya? mahal banget, 30 jutaan ya? hampir 30 juta. Dan kemudian kalaupun mau ngerender pakai Photoshop itu harus ditinggal makan siang dulu baru bisa balik gitu. Pelan banget jalannya. Iya betul, ya kan bisa Iya, ditinggal iya. makan siang dulu kan selesai belum selesai render, tunggu lagi Iya. gitu ya. Kadang-kadang sampai udah kurang 10% terus crash gitu ya. Nah makanya buat para suami sekalian yang sedang menyaksikan program Love Revolution ini, kalau sadar bahwa istrimu itu banyak berkorban ketika dia masuk dalam pernikahan ini demi mencintaimu, jangan disia-siakan, disayang-sayang istrinya itu. Aku ya sayang kan? kamu kok. Iya, Kak. Aku nggak ngomong sama kamu kan, aku bilang suami yang di luar Nggak curcol sana. kan ini? Enggak. Oke. Ya, jadi Ya. in the name of love, berani mengejar cinta, berani mengejar visi, berani mengejar kehidupan, bahkan tidak sedikit yang bahkan harus rela tinggal di kos dulu gitu ya, dan kemudian kontrakan yang kecil, panas, nggak ada AC-nya, udaranya sumpek banget gitu ya. Ini luar biasa banget. Jadi teman-teman sekalian, para orang-orang yang menyukai program Love Revolution ini, kita nggak boleh lupa akan hari-hari itu. Hari-hari yang penuh dengan perjuangan, Ya. hari-hari yang penuh dengan pengorbanan. Nah, tetapi somehow banyak orang kemudian mereka lost in the way. Ya, Tersesat ya. betul. Mereka tersesat di dalam, mereka ngomong dalam cinta, dalam kesibukan, di dalam rutinitas, dalam apapun juga tiba-tiba cintanya itu jadi hambar. Nggak menggebu-gebu lagi. Nggak lagi bergelora, nggak lagi menggebu-gebu. Nggak manis lagi. Nggak lagi manis, dan kemudian yang terjadi adalah bahkan tidak sedikit hari-hari ini ada orang-orang yang konseling kepada kita ya akhir-akhir Akhir-akhir ini. ini. Dan kemudian mereka berkata mereka tuh nek melihat pasangannya ya. Kok bisa nek gitu Dan ya? ini ironis banget karena ada yang belum punya anak, ada yang punya anak 1, ada yang 3 atau 4 gitu ya. Anehnya dulu padahal mereka menggebu-gebu, mereka mencintai satu dengan yang lain, believe in love gitu ya. Tetapi sekarang somehow they lost it. Along the way mereka punya banyak pergumulan yang dipendem gitu ya. Banyak orang-orang yang menikah tanpa jalur yang benar, misalnya kemudian nggak dipandu, nggak dimentorin, mereka nggak ada channel out untuk bicara tentang keluh kesah mereka, sehingga hambar banget gitu. Padahal kan nggak mungkin dalam pernikahan itu yang dialami cuma yang jelek-jelek doang kan. Pasti Nggak juga mungkin. ada momen-momen bahagianya. Ya, cuman negatifnya ini gini loh. Kalau manusia biasa untuk ngelihat tuh yang jelek, yang negatif pasti udah nyolok mata. itu yang diinget gitu ya. Nah makanya buat kalian yang sedang merasa pernikahannya hambar hari-hari ini, atau merasa nek ngelihat pasanganmu, perlu yang namanya love revolution. Cintamu perlu direvolusi. Ingat loh, kalau kita misalnya menuruti hukumnya Tuhan, yang mau cerai, boleh cerai nggak? Di dalam firman Tuhan dikatakan Musa itu memberikan surat cerai karena apa? Karena kekerasan hatimu. Ya, karena kekerasan hati daripada pihak laki dan pihak perempuan ini gitu ya. Sehingga akhirnya mau nggak mau ya udah dipisahkan. Tetapi kalau mau nurutin hukumnya Tuhan benar, nggak boleh menikah lagi loh. Jadi harus pikir baik-baik ya. Ya. Kalau orang jengkel, oke nggak apa-apa, nggak menikah lagi nggak apa-apa. Bener lu bisa, pikir baik-baik gitu. Bener gitu ya. Banyak casualties dalam pernikahan, belum lagi anak-anak yang kemudian jadi korban. Benar. Ya, mereka terbengkalai, mereka tidak diperhatikan dengan luar biasa, nggak Atau ada. mereka nggak mendapatkan figur ayah atau figur betul, ibu karena ikut betul, ayahnya, nggak ada betul. ibu karena ikut ibunya nggak ada ayah gitu. Ya, jadi kalau timpang. kalau kamu memang berpikir mau cerai, coba deh cari orang-orang korban perceraian ya, dan kemudian tanya interview mereka susahnya bagaimana ya, dan kita akan
akan mendapatkan satu view yang cukup seimbang. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang love revolution, revolusi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua arti. Apa tuh? Yang pertama adalah perubahan ketatanegaraan. Biasanya Ya. itu pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan perlawanan atau Kekerasan. dengan persenjataan. Nah, Wow. tentunya love Gladi. revolution yang kita maksudkan di sini bukan revolusi yang seperti itu. Bukan. Tapi ada arti yang kedua, yaitu Apa tuh? perubahan cukup mendasar dalam suatu bidang atau keadaan. Jadi artinya love revolution itu harus ada perubahan yang cukup mendasar dalam cara kita mencintai pasangan kita atau mencintai keluarga kita. Jadi nggak bisa cuman 5 derajat, nggak bisa 10 derajat, nggak bisa bahkan 90 derajat, harus 180 derajat. derajat. Jangan 360 derajat Ya, ya. itu karena- sama dengan bohong, Betul, balik ya. balik awal. Nah, makanya itu istilahnya kalau kita lihat dulu sejarah daripada revolusi yang ada di Ya. dunia ini ya. Ya. Di dunia ini banyak sekali revolusi yang ada, dan ini ada di bab 4 daripada buku kami di Love Revolution. Dikatakan salah satu yang terjadi itu adalah misalnya yang baik ya, revolusi industri di awal abad 19 ya. Di mana ketika manusia itu menemukan mesin uap. Hal Ya. ini membawa perubahan besar dalam dunia industri dari tenaga hewan menjadi tenaga mesin uap. Ya. Sebagai hasilnya berbagai macam percepatan terjadi sehingga dunia dapat melihat atau kita kenal seperti sekarang ini gitu ya, teknologi maju sampai akhirnya industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang udah 4.0 gitu Industry ya. Revolution 4.0. Betul. Ya. Ya, dan kemudian dari hasilnya kita bisa rasakan kalau kamu lihat YouTube ini adalah hasil daripada industri 4.0 ya. Kemudian kita punya smartwatch, itu adalah Internet of Things. Kita bisa send voice note, kita bisa WhatsApp call pakai Zoom Video pada hari-hari call, ini. kelihatan wajahnya. Ya. Nah, bahkan dulu kalau misalnya nggak usah jauh-jauh, kayaknya 10 tahun yang lalu aja kalau kita ngelihat beberapa iklan handphone dari Jepang, mereka bisa video call. Wow, amazing banget, kapan ya? And we are in this now. Iya. Dalam pandemik ini terjadi percepatan industri dalam dunia Ya. internet yang begitu luar biasa. Artinya revolusi itu membawa perubahan yang sangat drastis Betul. dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara tentang perjuangan para pahlawan, ya kan, Di kita negeri juga ini. nggak bisa lupa bagaimana mereka dulu juga revolusi melawan penjajah kita, melawan Belanda, ya kan, sampai akhirnya Indonesia bisa merdeka. Lalu setelah itu Itu revolusi loh ya. iya revolusi, iya. betul. Dengan perlawanan dengan senjata kalau yang itu kan. betul. Nah, Menjadi terus lebih baik. menjadi lebih baik Indonesia merdeka. Tapi terus dari Orde Lama pindah ke Orde Baru juga disertai dengan revolusi, Revolusi. yang kita kenal dengan G30 SPKI Betul, itu, ya kan? Lalu setelah itu 32 tahun. 32 tahun Dijajah dari lagi. dari Orde Baru Iya, masuk kemudian- ke masa reformasi, Betul. ditandai Revolusi lagi lagi. dengan revolusi, yaitu Reformasi. Reformasi, Masih ingat kan? benar, Ya. ya. Jadi sekarang di era reformasi ini sampai dengan ada beberapa pergantian presiden dan semakin lama Indonesia semakin lebih baik lagi. Jadi artinya kalau di dalam kehidupan pernikahan kamu sekali lagi kamu merasa hambar, merasa tidak baik, udah jenuh banget gitu ya. Yuk revolusi. revolusi, Revolusi. berjuang, revolusi cinta kita. Nah, tapi tahu nggak Dan, ada loh revolusi Apa yang tuh? nggak baik. Ada juga Misalnya revolusi apa? yang salah, revolusi yang buruk. Itu di tahun antara 1960 sampai 1980, dunia ini mengenal yang namanya sex revolution. Wow. Jadi revolusi seks, di mana mereka memberontak terhadap tatanan yang sudah Tuhan tetapkan, yang harusnya kan monogamous heteroseksual, ya kan? Ya. Mereka nggak mau. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka sleep around Seks dengan setiap bebas. orang yang Ya. mereka mau, ya kan? Nggak peduli gendernya apa gitu. Lalu terjadi grup-grup misalnya hippies, ya kan? Ya, ini biasanya terjadi pada generasi orang tua kita ya. Mereka the baby boomers gitu ya. Karena zaman perang, kemudian ada satu slogan kalau misalnya kalian pernah lihat di TV, apa namanya? Do not make war but make love. Ya, jadi mereka secara radikal mereka nggak mau pergi perang. Tadi dikatakan itu ada orang-orang golongan hippies yang berambut panjang, mereka tidak mau masuk dalam tatanan apa-apa dan mereka Mau mau hidup bebas, bebas. ya. Ya, intinya di sana bebas. Lalu sebagai Yes, hasilnya mereka menikmati kehidupan seks yang menurut mereka luar biasa, dan akibatnya gonta-ganti pasangan timbullah di awal tahun 80-an itu kayak ada letusan gitu penyakit ya. yang Penyakit namanya HIV HIV/AIDS. Ya, ini contoh daripada revolusi yang tidak baik. ya. Nah, gitu apalagi Dan?
Nah, hal yang sama itu dengan keluarga. Jadi, segala sesuatu itu yang mengalami revolusi karena adanya ketidakpuasan akan keadaan yang dahulu dan mereka mendambakan perubahan. Nah, hal yang sama akan terjadi dalam keluarga kita apabila ada pihak yang merasa tidak puas dengan keadaan keluarga mereka saat ini, ya kan? Dan mereka mendambakan perubahan, entah karena bosan atau karena hambar itu tadi, sehingga hidup pernikahan mereka itu terasa tidak maksimal. Ya, menurut Debbie nih, kira-kira hal-hal apa yang bisa membuat pasangan suami istri itu akhirnya terasa hambar atau jenuh di dalam pernikahan? Nah, ini pernah kita bahas mestinya Apa tuh? di episode-episode Apa? sebelumnya Yuk yang kita what ulang, nggak could apa-apa. ruin your marriage. Ada kebosanan, ya kan? Ada hobi masing-masing atau kemarahan, menyimpan kemarahan, gerundelan yang bertahun-tahun nggak bisa diselesaikan gitu, komunikasi yang buruk. Ya kan, ada 7 macam tuh yang udah Ya, pernah ya. kita bahas. Jadi nanti tinggal dilihat episodenya ya. Tetapi kalau mau ditambahkan lagi, menurut aku nih ya, karena mereka tidak ada mentoring dalam kehidupan. Bisa juga. Nah, Nggak ada yang ngasih tahu apa yang betul. baik. Makanya itu betapa beruntungnya kita. Kami menyarankan kalau misalnya kalian, misalnya nih ya, dalam konteks orang-orang yang belum menikah kan mereka biasanya kalau mau bagus nih, mereka harus premarital counseling dulu. Ya, kalau premarital counseling itu diajarin, istilahnya bahkan yang sangat komprehensif dianalisa kepribadian perempuan, laki-laki, kemudian dibuatin probabilitas nanti kira-kira potensi konfliknya di mana, Iya. cara nyelesaikannya gimana. Jadi mereka disiapin dulu nih, ya. Kemudian ini tujuannya adalah supaya mereka nggak terkejut, nggak kaget karena ada banyak orang yang menikah. Kemudian pada waktu masuk dalam pernikahan kaget, misalnya malam pertama mereka nikmat gitu ya, besoknya, hah siapa kamu gitu ya? Karena apa alisnya lepas satu nggak tahu gitu ya. Karena pada waktu itu dihapus Emang alisnya hilang. gundul. Nah siapa yang tahu gitu kan ya? Atau misalnya ternyata yang laki pada waktu dilepas, oh siapa kamu kok kepala kamu botak gitu? Ternyata pakai wig. Gitu. You never know kan, iya kan? Terus kemudian pakai gigi palsu misalnya ya. Misalnya nih ada yang sekarang ini norma-norma yang lucu-lucu adalah ada orang yang misalnya menikah dengan opa-opa misalnya ya, kelihatannya masih gagah gitu ya. Ternyata pada waktu dilepas semua, giginya udah ompong semua palsu gitu pakai denture. Namanya juga opa. Nah ya makanya itu bukan opa-opa Gangnam Style bukan Iya. ya. Nah opa beneran gitu. Nah. Nah terus gimana? Nah, makanya sekarang kita ini ya harus mengetahui love revolution. Revolusi itu kan ada perlawanan. Nah, yang dilawan itu bukan suamimu, yang dilawan itu bukan istrimu, yang dilawan bukan anak-anakmu, bukan orang tuamu, bukan anggota keluargamu. Bukan. Yang dilawan itu adalah keadaan. Yang dilawan itu adalah keegoisan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tuh egois, nggak mau tahu, maunya menang sendiri. Terserahlah suamiku mau ngomong apa, yang penting gue mau shopping gitu. Puji Tuhan, ini ngaku dia berarti ini. Egois. Enggak loh. Ya, udah ngaku kan? Udah ngaku dia. Misalnya itu Udah seperti ngaku. itu. Berarti Nah, she's kamu not the emang- law anymore. Kamu nggak punya keegoisan Ya diri? ada lah namanya Misalnya juga. apa? Nggak tahu apa. Kan aku nggak bisa nilai Nggak diriku tahu. sendiri. Aku disuruh nilai diriku, tapi kamu nggak Loh, mau nilai enggak, kamu dirimu. kan Itu yang kan ngaku nggak dosa adil. tadi. Ya aku nggak ngaku dosa, aku memberikan contoh. Ya aku kan kalau sebagai suami kan pasti punya. Aku ego suami. Ya, Aku terserah lah. Ini kan nah, suami itu. harus selalu menang ya kan. Men's ego gitu ya. Loh bukannya wife is the law. Ya nggak tahu ya, tapi rata-rata suami itu kan nggak mau diomongin istrinya, merasa dipinterin, nggak mau diguruin gitu kan. Jadi kita para istri harus pinter ngambil posisi bawah, ya kan, Tapi untuk kadang-kadang woman ngasih on top lebih enak. untuk ngasih masukan, tapi tanpa terasa itu mempengaruhi cara berpikir dia atau keputusan dia gitu. Nah, gitu. Jadi ini satu contoh ya. Jadi ini yang sering kali terjadi yang kemudian berlarut-larut. Jadi kalian yang sudah menikah pun harus punya role model, harus punya mentor sehingga istilahnya post marital counseling ini sangat diperlukan gitu ya. Untuk kita bisa berbuka hati, berbuka diri supaya kita bisa ditegur gitu ya, dan misalnya bisa kalau salah disalahkan, kalau benar misalnya harus bagaimana kita merendahkan hati juga untuk bisa embrace daripada pasangan kita yang lagi lemah tuh, lagi Iya, jatuh misalnya iya. ya. Jadi yuk kita harus semangat berubah nih ya, semangat berubah in the way that we love our spouse, in the way that we love our family. Ya. Revolusi cinta itu adalah perubahan untuk mencintai kembali. Yes, pasanganmu, Ya. mungkin bahkan dirimu sendiri atau bahkan orang tuamu, anak-anak kamu.
ya. Ya, karena yang Tuhan Betul. inginkan sebenarnya itu bukan perceraian, tapi restorasi. Betul. Nah, oleh Cerai karena itu adalah pemberontakan terhadap rencana Tuhan. betul ya. Jadi revolusi itu adalah memperbaiki. Kemudian tadi dikatakan sekali lagi kita tekankan, perceraian adalah pemberontakan kepada apa yang sudah menjadi institusi Tuhan. Nah, 4 episode berikutnya kita akan membahas lebih dalam bagaimana caranya supaya kita keluar dari kehambaran. Ya. Ya. Yang pertama adalah, Tidak berfokus pada hal yang negatif. yang kedua adalah, Fokus pada kehendak Tuhan. yang ketiga adalah, Memahami ulang arti unconditional love. kemudian last but not least yang terakhir yang keempat. Melayani satu dengan yang lain. So guys, stay tune ya. Jadi nanti 4 episode ke depan adalah suatu journey yang luar biasa. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita bisa greng kembali. Oke? Percayalah bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Stay tune guys, bersama dengan kami, saya Daniel dan istri saya. Debbie, Stay tune. Ciao. ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Positif. Nah, judulnya Stay Positive, jadi kita harus selalu positif, tidak berfokus pada hal-hal yang negatif. Tiap orang itu pasti punya kelemahan, termasuk diri kita gitu ya. Nggak mungkin juga orang cuma negatif doang, pasti Yes. lo ada positifnya. Ada satu kata-kata yang sangat bijak. As long as it is up to you, seek peace with others. Ya, jadi selama ini terserah pada bagian kamu yang kamu bisa mainkan, carilah perdamaian dengan orang lain, dan orang lain ini adalah your better half, suami atau istri kamu atau anak kamu atau orang tua kamu. Udah deh, drop it gitu loh. Jangan gara-gara mencet odol dari belakang atau dari tengah, lalu itu menjadi alasan untuk bercerai. Aneh banget kan gitu ya. Betul.